Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Firmansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas pengalaman pribadi kembali ya dengan hal misteri ya. Dan ini terjadi pada saat saya dulu, biasa kan kalau di kampung atau daerah masing-masing biasanya kita kan ada komunitas Karang Taruna ya. Dan kita dulu ada aktivitas setelah pembubaran panitia Agustusan, yaitu ceritanya pembubaran Agustusan kita melakukan tour atau melakukan perjalanan untuk mungkin sekedar refreshing ya setelah aktivitas Agustus, kan tahu ya, dari mulai kegiatan olahraga, lomba-lomba ya, kita akhirnya para pemuda di daerah kami melakukan refreshing, jalan-jalan bermotor ke pantai Cipatujah. Cipatujah itu merupakan tempat yang bagus ya, perjalanannya luar biasa. Kita khususnya kalau kita ambil ke jalur dari Kawalu, Cibalong, Sukaraja, Cibalong, Karanunggal, dan akhirnya kita dapat nyampe ke Cipatujah dengan pemandangan yang luar biasa di jalannya. Dan utamanya kalau kita pengen ke Cipatujah, ke Pangandaran dekat ya, mungkin bisa sampai 3 jam atau 2 jam ya dari sana, dan itu menyusur pantai ya. Kalau Anda dari Cipatujah ingin ke Pangandaran, wah luar biasa pokoknya. Jadi pokoknya mah yuk ke Jawa Barat, ke Tasikmalaya, ke Cipatujah, ke Pangandaran, luar biasa pokoknya. Indonesia nya Jawa Barat khususnya keren pokoknya mah yuk ke Jawa Barat, sok arah mangka dia di Antosan nya, di Jawa Baratnya khususnya di Tasik, Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasik, seueur tempat-tempat wisata anu keren. Oke, kita kembali lagi ke tajuk bahasan utama tentang perjalanan tadi saya sudah bahas, misteri ya, topiknya sekarang misteri ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan kita melakukan perjalanan dalam rangka mungkin hiburannya, refreshing setelah kita aktivitas lelah jadi panitia Agustusan. Oke. Di saat perjalanan kita seperti biasa, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Alhamdulillah jalanan kita lancar ya, kita aman, kita selamat sampai tujuan. Jadi kita langsung aja ke lokasi tempat kita pembahasannya. Jadi tidak terlalu lama di jalan, karena di jalan sudah saya tadi bilang perjalanannya luar biasa karena pemandangannya di jalan luar biasa keren ya, indah sekali ya. Jadi saya sarankan buat Anda yang suka berwisata bermotor, kalau mau ke Pangandaran lebih baik jalan jalur Kawalu langsung ke Karunga, Cipatujah, Sukarajanya. Jadi itu luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi awal cerita kita sudah sampai di pantai Cipatujah dengan kondisi sore ya, sudah menjelang sore ya, sekitar jam 4 ya. Jadi kita sholat asar dulu, kita istirahat biasa, kita istirahat. Dan kebetulan saya sampaikan dulu, kita itu berencana tidurnya itu bukan di tenda ya, tapi semacam mes ya, atau rumah dinas ya. Jadi kita tidur di rumah dinas, dan kebetulan lingkungannya itu atau luar lingkungan sekitarnya itu cuma rumah dinas, di sekitarnya semua kebun, kalau sudah itu kebun ya. Jadi tidak ada rumah, cuma kebun, cuma tangkap pohon-pohon besar, dikelilingi pohon-pohon besar di belakangnya, dan ada 1-2 kandang hewan ya. Dan itu membuat kesan mungkin kita kalau lihat sekitar di tempat ini keeng gitunya. Jadi tidak ada masyarakat, kosong, tuh ada lapang luas. Kita deskripsikan, ada lapang luas di depannya, rumah dinasnya, di belakangnya ada kebun-kebun tinggi yang taman-taman tinggi, dan ada balong yang agak kurang terus ya, mungkin agak kurang terus. Dan itu terkesan emang kita selewat lihatnya, yo bangan bakal kasihan ke petingna gitu, serem ya nanti malamnya. Oke, kita lewat. Akhirnya kita menjelang maghrib, dan di waktu maghrib kebetulan kita ya sholat bersama, istirahat, kita bakar-bakaran karena kan kita lapar ya. Jadi makanya kita sesudah maghrib, lalu kita seperti biasa kita ketawa-ketawa, berceria biasa, bercerita tentang proses perjalanan tadi. Dan kita akhirnya seperti biasa lelah, akhirnya jam 9 kita istirahat, dan semuanya tidur karena kelelahan, karena kita besoknya ada rencana kita akan ke Pangandaran ya. Jadi kita istirahat ya, jam 9. Di sini nih awal cerita mistis terjadi. Oke, kita bahas awal. Dan itu kebetulan terjadi pada diri saya langsung ya, dan anak saya. Dan ini sangat luar biasa, saya sangat takut luar biasa ya, dan sangat ngeri sekali saya mengalaminya ya. Oke. Jadi saat itu kita kan jam 9 tidur semuanya, kita semua tidur jam 9. Lalu pada saat itu kita sudah terlelap tidur karena kelelahan,
dan akhirnya sekitar jam setengah 12. Nah ini nih awal ceritanya nih, setengah 12 saya terbangun karena sebetulnya sebelumnya gini, saya terbangun karena anak saya kan tidurnya bersama saya di pinggir ya, jadi dia kayak agak membangunkannya, tapi saya tuh antara sadar dan tidak sadar ya, jadi terkesan dia membangunkan tapi saya tidak peduli, jadi saya diam gitu kan karena ngantuk, dan mungkin saya anggap itu mungkin ingatan saya dia ngigau ya gitu kan, dia ngigau gitu, ya udah saya anggap ngigau, udah selesai. Akhirnya pada jam 12 lebih sekitar jam 1 saya terbangun karena ada panggilan ya gitu, ada panggilan, dan kebetulan pas saya bangun saya lihat dulu ke pinggir, oh kok anak saya nggak ada, saya kan gitu, kok anak saya nggak ada gitu kan, jadi saya lihat kiri kanan ternyata tidak ada, dan nanti saya ceritakan akhirnya ya. Pas saya lihat kiri kanan tidak ada, pas saya lihat ke pintu ternyata pintu sudah terbuka, pintu luar rumahnya itu kan, kita waktu tidur kan pintunya ditutup ya, lalu pada saya lihat keluar ke arah jendela, arah pintu, dan pintunya terbuka, dan di sana yang ini yang sangat saya ngeri ya, anak saya berdiri tepat di pintu itu dengan ekspresi muka yang tidak biasa ya, dia tidak tersenyum, dia menatap dingin ya, dan dia coba bilang, ya aku pengen pipis gitu aja. Jadi kan saya kan spontan ya, karena saya mungkin masih lulungu kata orang Sunda itu, masih setengah sadar setengah tidak. Akhirnya saya bangun, lalu saya pegang dia, saya peluk ya, lalu kita antar ke toilet. Dan ini yang saya sampaikan, toiletnya luar biasa ya, lumayan agak ada jarak, tidak langsung di rumah itu, jadi kita harus keluar rumah dulu untuk mencapai toilet itu. Dan suasana yang tadi sudah bilang itu kan di belakang toilet itu kebun yang sangat gelap ya, luar biasa gelap. Jadi ceritanya kita langsung aja, saya antar anak saya yang tadinya mungkin saya anggap anak saya antar ke WC, lalu saya tungguin dia pipis. Akhirnya selesai, saya kembali lagi ke rumah mes ya, rumah tadi. Saya tutup pintunya, saya langsung tidur tanpa melihat kiri kanan lagi, saya tidur, dan saya anggap anak saya juga tidur ya. Nah akhirnya anak saya juga tidur juga di pinggir saya, tidur lah. Ceritanya udah selesai itu ya, anggap kita udah selesai. Lalu pada pagi-pagi saya bangun ya, dan saya bangun akhirnya saya bercerita kepada anak saya, kamu kenapa malam jam setengah 1 bangun, dan katanya kamu takut kegelapan, tapi kamu berani keluar rumah dulu ya, di depan pintu tanpa bangunin ayah gitu kan. Saya cerita gitu. Lalu anak saya bengong, ke WC apa ya katanya, kamu kan tadi malam setengah 1 bangunin ayah ke WC, udah berdiri di pintu kamu kan, jadi pengen ke WC, pengen pipis ya antar ke WC, tapi kok muka kamu nggak senyum nggak apa katanya. Lalu anak saya makin gerung matanya, makin bingung gitu kan, maksud ayah apa sih, saya malam nggak ke WC, saya nggak pipis, saya tidur ya katanya gitu. Loh, malam ayah bangun loh, malah kamu saya peluk dari malam ke WC, diantar gitu kan, dan saya lihat sekitar, kamu nggak ada di sekitar ayah, saya lihat kosong, tapi pas saya bangun lihat ke pintu, kamu ada berdiri di sana gitu katanya. Akhirnya saya makin bingung ya, bener Pak dia katanya, aku bangunin ayah, tapi pas aku bangunin ayah susah bangun, jadi saya pindah karena dingin, karena kan saya tidak pakai alas di tembok katanya, jadi saya dingin nyari tempat alas, saya nyari selimut untuk jadi alas, saya pindah ke teman ayah sebelah sana karena ada alas yang tidak terpakai. Jadi ternyata anak saya itu bergeser tempat tidurnya, dari tempat tadinya sebelah saya, dia pindah karena dingin, alas tidak pakai alas, udah dingin gitunya, jadi dia berpindah ke tempat agak jauhan dari saya karena dia dingin katanya. Nah inilah awal saya, aduh nggak karuannya, berarti yang tadi malam saya peluk itu siapa gitu kan, yang saya antar ke WC itu siapa. Pantesan lihat ekspresi wajahnya, mimiknya, dia tidak terbiasa, jadi tidak biasa ya dengan dingin gitu kan, ekspresi dingin, dia tidak senyum sama sekali. Dan pas betul saya peluk, emang dia tidak berekspresi, dan yang jadi luar biasanya, aduh saya udah nggak karuan tuh, saya pengen pulang cepat-cepat ya, dan saya langsung peluk anak saya. Jadi jangan sampai hal yang tidak ingin terduga ya. Jadi emang malam kayaknya saya lupa ya, dalam waktu sebelum tidur saya tidak berdoa dulu, dan mungkin konsentrasi saya terganggu ya karena kelelahannya, dan mungkin itu faktor hal-hal yang tidak diinginkan. Dan makanya saya tadi sudah bilang, hormati tempat tersebut, hargai tempat tersebut, karena di tempat seperti itu yang kosong tadinya pasti ada makhluk-makhluk lain yang ada di sana dan tinggal ya. Dan
harapan mungkin dia bersikap itu terganggu karena kita emang tadi saya sudah bilang kita sesudah maghrib melakukan aktivitas bergitar nyanyi-nyanyi keras-keras ya kan, kan kita tahu itu kan kondisinya tempatnya kan tadinya kan saya udah bilang kebun gitu kan, rumah mesnya kan kosong asalnya gitu kan, makanya kayaknya mungkin mereka terganggu dan kebetulan yang terkenanya saya. Aduh luar biasa, nggak apa-apa lah, jadi pun ambil hikmahnya kita jadi harus menghormati tempat-tempat yang kosong yang dianggap orang tidak pernah diisi ya, jadi saling menghormati satu sama lainnya karena kita juga sama ciptaan Allah ya. Oke, mungkin itu dulu yang mungkin dapat saya sampaikan tentang pengalaman saya pribadi, kejadian mistis saat saya jalan-jalan atau refreshing ke daerah Cipatuja. Oke, lah segitulah pokoknya, nanti kita bahas lagi cerita-cerita bisnis lainnya tentang kejadian saya pribadi atau kejadian teman saya, nanti kita bahas bersama teman saya kalau ada ya teman saya tuh gitu. Oke, sampai jumpa lagi di acara atau di review-review saya membahas tentang musik, tentang bola, dan tentang misteri. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe channel 3F Firmansyah.